Nama Sapinatun Najah, biasa dipanggil Najah, lahir di Persil 27 Februari 2005, berkediaman Persil Karangsidemen, Batu Keliang, Lombok Tengah, putri dari Bapak Zakaria dan Ibu Fatihah. Anak ketiga dari 3 bersaudara. Adapun riwayat pendidikan: PAUD ceria, SDN Persil, MTS dan MA di Pondok Pesantren Nurul Haramain Putri Edwin Armada. Adapun prestasi yang pernah diraih: juara 1 lomba cerdas cermat tingkat desa, juara 2 lomba cerdas cermat tingkat desa, juara 1 lomba tarik tambang tingkat desa, juara 2 lomba olimpiade matematika tingkat kecamatan, juara umum, juara 1 dari kelas 3 sampai dengan kelas 2 MA, juara 2 lomba Arabic Contest tahun 2021, juara 1 lomba Arabic Contest tahun 2022, menjadi ketua bagian acara Language Show periode 2019-2020, menjadi ketua Marhala, menjadi panitia MTI periode 2020-2021, menjadi ketua rayon di Rayon Cordova, menjadi ketua Pamper tahun 2021, menjadi panitia Khutbatul Arsh 2021, menjadi ketua acara di Brahma Arena 522. Visi: menjadikan santriwati taat dalam beribadah sehari-hari dan menjadikan santriwati gemar dalam membaca, gemar berbahasa dalam kehidupan sehari-hari di Pondok Pesantren Nurul Haramain. Misi: 1. Mengaktifkan kembali jadwal untuk bel waktu sholat. Kedua, menganjurkan santriwati untuk membaca Al-Quran 1 juz dalam 1 hari. Ketiga, menganjurkan santriwati untuk melaksanakan sholat sunnah. 4. Menganjurkan santriwati untuk membaca buku yang disukai, minimal 1 buku dalam 1 minggu. Kelima, memberikan kosakata dan contoh pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. Keenam, mengadakan perbaikan bahasa. Ketujuh, mewajibkan santriwati untuk membawa kamus sesuai dengan bahasa yang digunakan. Kedelapan, mengadakan kelas berbahasa untuk seluruh santriwati. Kesembilan, memberikan sanksi yang tegas kepada santriwati yang melanggar peraturan. Program kerja unggulan. 1. Menganjurkan santriwati mencari kosakata di kamus. Kedua, mengadakan kegiatan daur ulang sampah plastik. Baiklah, saya akan menjelaskan misi saya. Mengaktifkan kembali jadwal untuk bel waktu sholat. Maksudnya di sini adalah untuk menertibkan kembali. Misalkan jika waktu bel telah ada atau ada udah jadwalnya, maka ya langsung membunyikan bel tersebut. Yang kedua, menganjurkan santriwati untuk membaca Al-Quran 1 juz dalam 1 hari. Di sini tuh untuk membaca Al-Quran 1 juz dalam 1 hari ini, fungsinya itu untuk agar kita bisa lancar dalam membaca Al-Quran. Itu fungsinya. Jika misalkan kita bisa membaca Al-Quran 1 juz dalam 1 hari, dalam setahun itu kemungkinan besar kita bakal bisa membaca, menghafalkan Al-Quran 10-12 kali. Menganjurkan santriwati untuk membaca buku yang disukai minimal 1 buku dalam 1 minggu. Fungsinya di sini untuk menumbuhkan rasa suka untuk membaca buku dalam diri santriwati. Karena kebanyakan dari santriwati tidak suka membaca buku. Oleh karena itu,
Misi saya di sini untuk menganjurkan santriwati untuk membaca buku yang disukai minimal 1 buku dalam 1 minggu. Memberikan kosakata dan contoh pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin di dalam di pondok ini juga diberikan kosakata, tetapi untuk contoh pengaplikasiannya jarang diberikan. Jadinya santriwati itu kadang susah untuk mengaplikasikan kosakata yang diberikan itu. Mewajibkan santriwati untuk membawa kamus sesuai dengan bahasa yang digunakan. Di sini tuh fungsinya untuk meminimalisir penggunaan bahasa Indonesia. Jadinya santriwati itu mencari kosakata yang tidak diketahui di kamus dahulu. Baru jika memang tidak ada di kamus, boleh bertanya kepada teman. Mengadakan kelas berbahasa untuk seluruh santriwati. Kelas berbahasa di sini maksudnya itu dia lebih fokus ke pengaplikasiannya atau cara kita menggunakannya dalam sehari-hari, praktiknya lah. Itu soalnya kebanyakan santriwati mungkin memahami kaidah nahwu dan shorab, tapi dalam pengaplikasiannya masih jarang santriwati bisa melakukannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap Nazira Rizki Azizah, biasa dipanggil Nazira, lahir di Narmada tanggal 3 Januari 2006. Anak ketiga dari 3 bersaudara, putri dari Bapak Haji Khalilur Rahman MAG dan Ibu Hajah Rahmi Kusbaliah MAG, berkediaman di Tanah Beak Narmada, Lombok Barat. Riwayat pendidikan: TK Darul Hikmah NW Tanah Beak, MI NW Tanah Beak, MTS Nurul Haromain, MA Nurul Haromain. Adapun prestasi yang pernah diraih: menjadi ketua kelas dari kelas 1 sampai kelas 4 MI, juara kelas dari kelas 1 sampai kelas 4 MI, juara umum ketika kelas 3 MI, juara 1 lomba Pildacil tingkat kabupaten, juara 1 lomba puisi tingkat kabupaten, sekretaris Glory Generation, bagian bahasa di Madani Supercamp, pasukan inti pramuka, mengikuti Dian Pindru tahun 2020, mengikuti lomba taksi di Karangbayan, menjadi bagian humas pada acara language show, menjadi ketua marhalah, menjadi ketua kelas, menjadi bendahara kelas, menjadi sekretaris acara pergantian pengurus, menjadi panitia musabaqah tilawatil Quran, menjadi panitia NHSSC ke-11 dan 12, menjadi panitia khutbatul arsh periode 2021, menjadi ketua panitia drama arena 522, ketua rayon Damaskus, menjadi juara kelas saat duduk di kelas 10 dan 11 KMI. Visi: menjadikan santriwati Nurul Haromain menjadi insan yang berakhlak, beriman, sederhana, berdisiplin tinggi, dan cinta kebersihan lingkungan kampung damai. Berakhlak yang saya maksud di sini yaitu perilaku santriwati kepada ustadz ustazah, wali santri, dan seluruh penghuni kampung damai. Beriman, tentu saja kita sebagai muslimah harus punya iman yang kuat. Sederhana dalam berpakaian dan berpenampilan. Berdisiplin tinggi, yaitu menaati peraturan yang telah disetujui bersama. Cinta kebersihan lingkungan kampung damai. Tentu saja kebersihan adalah sebagian dari iman. Misi: 1.
mengutamakan OSNH serta menjadi contoh yang baik. Anggaplah OSNH sebagai mata air. Jika mata air keruh, maka sekitarnya akan keruh. Begitu pula OSNH. Jika OSNH-nya sudah buruk, maka sekitarnya pun akan menjadi buruk. 2. Peserta diharapkan tenang. Tidak ada yang bertepuk tangan, tidak ada teriakan dan membuang kegaduhan. 2. Mewajibkan santriwati untuk menggunakan topi jilbab dan himar syar'i minimal 120 cm. Topi jilbab yang saya maksud di sini sengaja saya wajibkan karena seperti yang kita lihat santriwati sekarang memang menggunakan topi jilbab, tapi terlihat tidak rapi. Dan himar syar'i yang saya maksud di sini yaitu agar aura kita lebih tertutup, karena sering sekali himar pendek yang biasa kita gunakan tertiup angin sehingga memperlihatkan aurat kita. 3. Menganjurkan santriwati menggunakan rok sarung atau sarung berkaret. Rok sarung yang saya maksud di sini adalah sarung yang sudah dikaret pinggangnya. Kenapa? Karena seperti yang kita lihat masih ada santriwati yang menggunakan sarung biasa yang hanya diikat sehingga terlihat tidak kurang rapi, terutama santriwati baru. Maka di sini saya akan menganjurkan santriwati untuk menggunakan rok sarung agar semuanya terlihat rapi. 4. Menjadikan santriwati yang berperilaku sopan dan selalu bertutur kata yang baik. Menjadikan santriwati yang berperilaku sopan kepada guru di kelas dan dimanapun dengan cara selalu ditegur. Menyediakan tempat untuk 5. Menyediakan tempat untuk menyimpan alat-alat kebersihan. Seperti yang kita lihat banyak sekali alat-alat kebersihan yang bergelentaran, yang tidak memiliki tempat untuk penyimpanannya, sehingga banyak sekali alat kebersihan yang cepat rusak atau hilang. Maka dari situ saya berinisiatif untuk membuat tempat untuk menyimpan alat-alat kebersihan agar terus terawat dan tertata rapi. 6. Menumbuhkan jiwa persaudaraan seluruh penghuni Kampung Damai, terutama antara OSNH dan juga pengurus rayon. Program kerja unggulan. 1. Membaca nazom batu ngompal dan syair-syair lainnya secara terjadwal. Syair-syair lainnya yang saya maksud di sini seperti Aqidatul Awam dan lain-lain. 2. Menganjurkan santriwati menggunakan jam tangan. Kenapa saya anjurkan? Seperti visi saya, yaitu berdisiplin tinggi agar santriwati selalu berdisiplin waktu. 3. Membuat kotak kritik dan saran antara santriwati dan OSNH guna untuk supaya kritik dan saran dari santriwati itu tidak dikeluarkan ketika musyawarah akbar saja. Jadi saya ingin membuat kotak kritik dan saran antara OSNH dan santriwati agar kita memperbaiki diri, sama-sama memperbaiki diri secara perlahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap Pania Yeni Tamaradila, biasa dipanggil Pania, lahir di Rumah Sakit Gondang tanggal 15 Februari 2005. Anak pertama dari 2 bersaudara, putri dari Bapak Sinata dan Ibu Yeni Safitri, berkediaman di Penjor, Gangga, Kabupaten Lombok Utara. Riwayat pendidikan: TK PAUD Yatina, MI Riyadatul Jannah NW Penjor, MTS Darul Iman NW Benteng, dan MA Nurul Haramain NW Narmada. Adapun prestasi yang pernah diraih: juara 3 lomba mewarnai tingkat kecamatan, mengikuti lomba senam sehat, juara 1 dari kelas 1 sampai kelas 6 MI, juara 3 lomba gerak jalan indah, mengikuti lomba senam sehat tingkat kecamatan, juara 1 dari kelas 1 sampai kelas 3 MTS, mengikuti PSHT atau Pencak Silat Setia Hati Terapi,
mengikuti lomba LCC tingkat kecamatan, mendapatkan penghargaan menghafal Al-Quran di atas 5 juz, juara 1 saat kelas 1 kelas 4 KMI dan juara 2 saat kelas 11 KMI. Ketua Rayon Hopipah lantai 2, Ketua Bagian Keamanan di Madani Supercamp, menjadi MC pada acara art show di Madani Supercamp, menjadi panitia NHSCC, menjadi panitia drama arena, menjadi panitia MTQ, menjadi pasukan pengibar bendera pada saat acara apel tahunan periode 2021-2022, member ekstrakurikuler marching band. Visi, menciptakan generasi maju, berprestasi, cerdas, disiplin, peduli, bertanggung jawab, dan berlandaskan iman dan takwa. Misi, 1. Mengajak santriwati untuk tetap berpikir optimis. Yang saya maksud di sini adalah, jadi kami selaku OSNH akan mengajak adik-adik semua untuk tetap berpikir optimis dan menolak sifat pesimis. Kami akan tetap mengingatkan, mendorong adik-adik sekalian untuk tetap berpikir positif, optimis terhadap apa yang kita inginkan dan apa yang kita prioritaskan. Dan tentu saja saling membantu dan kerjasama satu sama lain dan menyemangati satu sama lain. Semua kita pasti memiliki tujuan dan cita-cita. Jadi kita sama seperti kita sekarang. Tujuan saya kembali ke misi saya yang nomor 1, mengajak santriwati untuk tetap berpikir optimis. Kita sekarang tujuan kita adalah untuk membuat generasi maju. Kita tidak boleh berpikiran pendek. Kita harus yakin dan percaya diri bahwa sesuatu tersebut pasti bisa kita dapatkan. Tidak cepat mengambil keputusan. Tidak ada salahnya untuk mencoba. Dan janganlah mencoba untuk menyerah dan jangan menyerah untuk mencoba. 2. Mewajibkan santriwati untuk bawa buku kemana-mana. Kami selaku OSNH akan menerapkan kembali untuk membawa buku kemana-mana, karena membawa buku kemana-mana bisa membantu kita untuk belajar dan menambah pengetahuan. Karena buku adalah sebuah pengikat ilmu, yang dimana pelajaran atau ilmu yang kita dapatkan, kita tulis di buku itu adalah suatu saat pasti akan menjadi pengingat kita. 3. Meningkatkan kedisiplinan santriwati dalam mengatur waktu. Kami selaku OSNH akan tetap mengontrol adik-adik semua atau seluruh santriwati untuk tetap mengikuti program dan segala kegiatan, disiplin dalam baik waktu sholat, sekolah, olahraga, kebersihan, tidur maupun istirahat dan lain-lain, on time di setiap kegiatan. Seperti nomor 4, merangkul dan menjalin hubungan yang harmonis antara seluruh penghuni Kampung Damai, OSNH, Rayon maupun santriwati. Kami akan mengutamakan 5S, senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Tetap berinteraksi dengan yang lain, mengadakan perkumpulan bagi pengurus OSNH dan pengurus Rayon 1 kali sepekan, mengadakan evaluasi dan mencari jalan keluar bersama. Tidak ada perselisihan, saling support dan mendukung satu sama lain. Tetap saling rangkul, tidak boleh ada yang saling menjatuhkan, karena kita mempunyai satu tujuan. 5. Mengontrol kinerja bagian-bagian OSNH, ekstrakurikuler serta kegiatan pondok lainnya.
kami selaku OSNH membantu bagian-bagian yang belum diselesaikan, mengajak seluruh santriwati dan menggerakkan kembali, menjalankan ekstrakurikuler serta kegiatan-kegiatan lainnya, menindak santriwati yang tidak mengikuti kegiatan-kegiatan ataupun program. Enam, menumbuhkan rasa kepedulian dan tanggung jawab. Tumbuhkan rasa cinta terhadap pondok, bertanggung jawablah terhadap pondok, tanamkan sifat peduli di dalam semua aspek, peduli dengan makhluk hidup maupun makhluk yang tidak hidup. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap Hikmah Andini, biasa dipanggil Andini, akrab dengan panggilan Bedon. Lahir pada tanggal 28 April 2005, anak pertama dari 3 bersaudara, putri dari Bapak Sudirman dan Ibu Satriani, berkediaman di Alas Sumbawa, tepatnya di Jalan Niaga nomor 23, bercita-cita sebagai seorang dokter dan seorang guru. Riwayat pendidikan: TK Mangandar, SDN 1 Alas, MTS Nurul Haromain NW Narmada, MA Nurul Haromain NW Narmada. Prestasi-prestasi: mengikuti lomba cheerleader saat duduk di bangku sekolah dasar, menjadi juara kelas saat duduk di kelas 4 dan 5 SD, mengikuti drum band saat duduk di kelas 6 SD, mengikuti lomba voli tingkat kabupaten, mengikuti lomba lari maraton tingkat kabupaten, juara kelas saat duduk di kelas 7 MTS, panitia NHSCC, menjadi pembimbing di NHSCC, menjadi panitia Limit Show, menjadi panitia Musabaqah Tilawatil Quran, menjadi panitia Drama Arena, menjadi panitia NHSCC ke-12, menjadi peserta kemah di lapangan Narmada, menjadi ketua organisasi di Madani Super Camp, menjadi bendahara pada saat Language Show, menjadi panitia NHSCC 11, menjadi ketua persidangan acara pergantian pengurus PAK tahun 2020. Visi: meningkatkan keimanan dan ketakwaan santriwati terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kepedulian terhadap pondok, dan diharapkan bisa menjadi generasi muda yang berkualitas, berakhlak mulia, dan serta amanah. Misi: 1. Membentuk karakter santriwati yang gemar melaksanakan ibadah sunnah. 2. Memaksimalkan peran santriwati dalam berakhlak, disiplin, dan cinta kebersihan. 3. Mewajibkan santriwati membawa buku kemana-mana. Program kerja unggulan: 1. Mewajibkan santriwati memakai sepatu saat ke sekolah. 2. Pemeriksaan buku 1 kali seminggu, yaitu pada hari Jumat pagi. 3. Mewajibkan santriwati yang mazurah untuk menggunakan tanda khusus. Saya akan menjelaskan melaksanakan ibadah sunnah dalam hal kita berpuasa Senin Kamis, seperti sholat Qobliyah, sholat Ba'diyah, sholat duha atau sholat malam. Itu baik buat diri kita. Beramal juga bisa perbuatan baik lainnya. Itu juga sama dengan halnya kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Nah, ada juga keutamaan sholat-sholat sunnah, yaitu menutupi kekurangan dalam sholat fardu. Ibadah sunnah paling afdol, bisa dosa gugur ketika ruku dan sujud. Apalagi kita sholat duha, sama pahalanya seperti kita bersedekah juga. Sedekah yang di sini dimaksudnya adalah yang diperlukan oleh 360 persendian tubuh kita. Apalagi biasanya santriwati banyak yang puasa Senin Kamis. Bagus banget, dikatakan dalam Al-Quran, dalam
Al-Quran bahwa puasa Senin Kamis itu adalah di mana pintu-pintu surga terbuka, sehingga kedua hari tersebut seluruh dosa-dosa seorang muslim akan mendapat pengampunan. Jadinya ayolah kita istiqomahkan diri buat tetap mengerjakan ibadah-ibadah sunnah. Memaksimalkan peran santriwati dalam berakhlak, disiplin dan cinta kebersihan. Di sini maksudnya kita semua insya Allah mempunyai akhlak yang baik, tapi gimana cara kita memaksimalkannya? Itu berperilaku sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjaga hati, menjaga pikiran dan menjaga tingkah laku, seperti menempatkan diri sebagai muslimah yang sesuai dengan kodratnya. Bertutur kata yang baik itu mudah termasuk memaksimalkan diri kita. Ustaz-ustazah sudah mencontohkan, tinggal kita memaksimalkan apa yang diajarkan oleh beliau-beliau sekalian. Disiplin waktu kita perlu, dan disiplin tentang peraturan yang ada di pondok, karena kita berada di pondok bukan di rumah. Kita kebersihan. Kesadaran santriwati tentang kebersihan lingkungan semakin hari semakin menipis. Ketika melihat sampah harus disuruh dulu baru mengangkatnya. Dan sekarang ketika melihat sampah segeralah mengambilnya, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Mewajibkan santriwati membawa buku ke mana-mana. Misalnya pondok mengadakan acara fungsi buku bacaan atau buku tulis yang kita bawa agar kita membaca atau menulis. Banyak dampak positif kalau kita membawa buku kemana-mana, misalnya sedang bosan atau capek duduk, misalnya kita menulis cerita atau bercurhatlah di buku itu. Jadinya seiring kita sering menulis dan membaca, insya Allah bakalan ada perubahan dalam diri kita. Misalnya tulisan kita acak-acakan, kita sering menulis jadinya rapi tulisan kita. Kalau kita membaca buku, banyak pelajaran atau ilmu yang kita dapatkan dari buku tersebut, dan itu yang dapat kita mengambil pengalamannya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rizka Purnamasari, biasa dipanggil Rizka, lahir di Belaka pada tanggal 30 September 2004. Putri dari Bapak Nurdin dan Ibu Misna, anak pertama dari dua bersaudara, berkediaman di Dasantapen, Gerung, Lombok Barat. Riwayat pendidikan TK Negeri Pembina, SDN 2 Belaka, SMPN 2 Gerung, MA Nurul Haromain. Adapun prestasi yang pernah diraih, juara 1 dari kelas 1 sampai kelas 6 SD, juara 1 lomba tingkat kabupaten jenjang sekolah dasar, juara 1 lomba cerdas cermat tingkat kabupaten, juara umum saat duduk di sekolah dasar menengah pertama, juara 3 olimpiade matematika tingkat kabupaten, menjadi wakil ketua OSIS di SMPN 2 Gerung pada periode 2018-2019, ketua 2 Rayon Yaman, ketua panitia pada acara Musabakoh Tilawatil Quran, bagian acara pada acara pergantian pengurus, sekretaris drama arena, ketua organisasi di Madani Supercamp, pernah menjadi MC pada acara art show di Madani Supercamp. Visi menjadikan santriwati yang bertakwa, berakhlak, disiplin, dan ahli dalam berbahasa. Misi 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah menjadi yang pertama dan utama. Ini merupakan sebuah kewajiban kita. Kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam cara. Yang pertama, sholat wajib tepat waktu, memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak puasa,
membaca Al-Quran, berzikir, dan sebagainya. 2. Mengajak santriwati untuk mengedepankan akhlak atau adab, setelah itu ilmu. Akhlak atau adab merupakan hal yang sangat penting. Al-adabu alal ilmu, adab di atas ilmu. Abun juga selalu berpesan kepada kita, percuma punya ilmu tinggi tapi tidak memiliki akhlak atau adab, maka semua itu akan sia-sia. Banyak sekali kita temukan santriwati yang makan dan minum sambil berdiri, tidak menundukkan badannya ketika berpapasan dengan ustadz-ustazah, dengan wali santri, ataupun orang yang lebih tua dari kita. Bertutur kata yang kasar dan sebagainya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama memperbaiki akhlak dan adab kita kapanpun dan dimanapun kita berada. 3. Menegaskan kepada seluruh santriwati untuk berdisiplin tinggi. Pepatah mengatakan, disiplin kunci kesuksesan. Kita bisa berdisiplin mulai dari hal-hal kecil seperti bangun tidur tepat waktu, makan tepat waktu, sekolah tepat waktu, dan sebagainya. Bayangkan saja bagaimana jadinya kalau kita melanggar disiplin dari hal-hal kecil seperti telat bangun tidur. Otomatis kegiatan berikutnya akan berantakan atau tidak teratur. Bukan hanya disiplin dalam hal waktu, tetapi juga dalam hal beribadah, disiplin dalam hal berbahasa, disiplin dalam melakukan aktivitas, dan sebagainya. 4. Menjadikan OSNH sebagai tauladan dan contoh pertama dalam segala aspek. OSNH sebagai cermin dan contoh bagi seluruh santriwati. Ada pepatah mengatakan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, begitulah perumpamaannya. Semua tingkah laku, tindakan, perilaku OSNH diperhatikan lalu dijadikan contoh bagi semua santriwati. Oleh karena itu, saya dan teman-teman saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi role model yang baik bagi seluruh santriwati. Saya yakin dengan bantuan dan bimbingan ustadz-ustazah, saya dan teman-teman saya bisa melakukannya. Intinya kita tetap saling menghargai, memahami, dan bertanggung jawab. 5. Menjadikan kampung damai sebagai lingkungan yang berbahasa. Bahasa merupakan mahkota pondok, apalagi yang saya tahu, pondok ini terkenal dengan pondok bahasa, baik itu Arab maupun Inggris. Oleh karena itu, saya ingin sekali mengaktifkan kembali bahasa di pondok dengan cara bekerja sama dengan bagian OSNH maupun bagian bahasa rayon yang nantinya akan memberikan vocab setiap hari kepada santriwati. Dan vocab bukan hanya semata-mata untuk dihafalkan lalu disetor, tetapi juga untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan nantinya juga saya akan mewajibkan seluruh santriwati untuk memiliki buku saku seperti Inayah Book, Fitrah Book, dan Hana Book untuk dibawa kemana-mana, agar nantinya jika santriwati tidak mengetahui arti vocab atau kata, maka dia bisa langsung membuka ke kamusnya, dan itu sangat simpel untuk dibawa kemana-mana. Program kerja unggulan. 1. Menegaskan seluruh santriwati untuk menggunakan jam kemana-mana guna meningkatkan kedisiplinan. Seperti yang saya bilang tadi, ketika kita menggunakan jam, kita akan mengetahui kapan kita akan beristirahat, kapan kita akan makan, dan kapan kita akan tidur, dan kita bisa mengetahui semua waktu secara teratur. 2. Mewajibkan seluruh santriwati untuk menggunakan sepatu ke sekolah. Sekolah identik dengan pakaian yang lengkap, baik itu dari baju, sepatu, dan sebagainya. Oleh karena itu, sangat tidak enak dipandang, apalagi kalau kita bersekolah dengan menggunakan sendal. Cukup hanya ini yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf apabila terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Kurniati Ismail Abdul Rahim, biasa dipanggil Niar, lahir pada tanggal 12 September 2005. Anak kedua dari 3 bersaudara, putri dari Bapak Abdul Rahim dan Ibu Leni Marlina. Berkediaman di Gondang, Gangga, Kabupaten Lombok Utara. Cita-cita ingin menjadi tentara wanita. Riwayat pendidikan: SDN 5 Gondang, MTS NW Nurul Haramain Narmada, MA NW Nurul Haramain Narmada. Adapun prestasi yang pernah diraih: juara kelas 1 dan 2 saat duduk di sekolah dasar, pernah mengikuti drum band di kelas 5 dan 6 SD, mengikuti taksi pada kelas 3 MTS,
menjadi panitia language show, menjadi panitia musabaqah tilawatil Quran, menjadi panitia NHSCC ke-11, menjadi panitia pergantian pengurus, menjadi panitia khutbatul arsh pada tahun 2021-2022, menjadi panitia NHSCC 12, menjadi panitia drama arena 522, menjadi bagian keamanan di rayon Palestina, menjadi peserta NHSCC 7 dan 10. Visi: meningkatkan kedisiplinan santriwati dalam semua hal dan mendorong santriwati untuk menunjukkan ide-ide kreativitas. Misi: mengajak santriwati untuk berdisiplin di mana OSNH menjadi role model. Maksud saya untuk berdisiplin di sini dalam semua hal, entah itu bahasa, sholat, dan keamanan. Di mana OSNH menjadi role modelnya yaitu OSNH menjadi dan OSNH menjadi role modelnya adalah OSNH yang akan beri contoh dan santriwati yang mencontohinya. Jika OSNH saja salah, maka santriwati juga akan salah. 2. Terpaksa, terbiasa, bisa. 3. Mengajak santriwati untuk tidak malu mengembangkan ide dan kreativitasnya. 4. Menyediakan wadah bagi santriwati untuk menyalurkan kreativitas melalui ekstrakurikuler yang ada. 5. Menumbuhkan sikap percaya dan yakin terhadap diri sendiri. Maksud misi saya nomor 5 adalah percaya dan yakin kepada diri sendiri. Kita harus mengenali diri kita sendiri terlebih dahulu. Bagaimana karakter kita, kelebihan dan kekurangan kita. Kelebihan yang kita miliki harus kita kembangkan, dan kekurangan yang kita miliki kita akan asah lewat ekstrakurikuler yang ada. Dan yakin bahwa kita itu pasti bisa. Program kerja unggulan. 1. Melarang santriwati menggunakan gamis resmi atau pondok saat sekolah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.